Aku pikir aku baru saja membeli kondominium 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi seharga $20.000 di Lelang. Apa? Jadi kita bisa saja menemukan atau tidak menemukan harta karun. Beranikah aku buka kulkasnya? Kenapa kamu mau melakukan itu? Mari lihat, jangan hirup, itu jamur hitam. Dia pernah di militer, dia punya senjata, dan katanya pernah mencoba membunuh pacarnya atau tunangannya atau entah siapa, dan juga putri dari wanita itu. Ini apa yang sebenarnya aku hadapi ini? Aku akan masuk ke kamar utama. Ini aku rasa ini adalah cipratan darah. Aku rasa di situ memang ada ruangan untuk darah karena kamu bisa lihat jamurnya. Selamat datang kembali di seri Real Estate saya. Banyak yang berlangganan karena rumah sitaan di belakang saya yang penghuninya saya usir secara ilegal. Alasan saya membelinya itu dia. Sekarang kami sedang membangun kolam renang. Kami sudah mengecat jendela rumah akhirnya setelah 8 bulan minggu ini. Jadi nanti akan ada update tentang rumah ini. Tapi video hari ini bukan tentang itu. Mari kita geser untuk menunjukkan apa yang baru saja saya beli. Baiklah, kita sudah sampai. Mari kita lihat apa yang baru saja saya beli. Keamanan di sini ketat. Saya pernah masuk sekali dan itu sulit. Ada trik masuk yang tidak akan saya ungkapkan. Tanpa kode atau keanggotaan, tetap ada cara masuk tapi saya tak bisa bilang. Sekarang kita sudah di dalam. Mari lihat tempat ini. Baiklah, kita punya lapangan golf di sini dan di sana ada kondominium. Baiklah, tirainya tertutup dan ada kunci di pintunya. Haruskah saya mengetuk untuk melihat ada orang? Jadi selama 3 bulan terakhir, saya sudah menggoda kalian tentang kondominium pembunuhan, bilang, oh kondominium pembunuhan, kondominium pembunuhan. Nah, inilah serinya. Selamat datang di seri kondominium pembunuhan kita. Ini adalah cerita yang benar-benar gila. Sekarang saya akan mengajarkan kalian dalam seri ini bagaimana cara membeli rumah yang disita karena pajak. Bagaimana cara membeli rumah yang disita oleh Homeowners Association yang gila bisa menyita rumah. Ya, itulah yang terjadi pada kondominium ini. Saya akan tunjukkan proses membeli rumah sitaan milik bank. Di sini saya membeli kondominium 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, ruang cuci, dan ruang kerja. Saya membayar $20.000 karena Homeowners Association bisa menyita properti ini akibat pemilik lama tidak membayar iuran. Menurut saya, kekuasaan Homeowners Association sangat besar. Properti ini terjual tahun 2023 seharga $187.000. Sekarang masih ada hipotek yang tersisa di properti ini dari pemilik sebelumnya, tapi ada cerita gila di balik kenapa hipoteknya tidak dibayar, dan juga iuran Homeowners Association-nya tidak akan dibayar. Kita bisa untung besar dari properti ini hanya dengan $20.000 atau menjualnya, melunasi hipotek, lalu menyimpan sisa ekuitasnya. Sekarang saya akan membahas bagaimana Anda bisa membeli properti seperti ini, apa saja yang harus diwaspadai saat melakukannya karena ada banyak risiko yang bisa Anda hadapi. Secara realistis, saya keluar $20.000 demi peluang meraih $200.000. Itu gila. Sekarang sebelum saya membahas kenapa saya terus menyebutnya sebagai kondominium pembunuhan, mari kita lompat ke awal dan mulai ceritanya dari nol. Jadi kalau kamu sudah mengikuti ceritanya, kamu tahu bahwa saya membeli ini di belakang saya, di lelang penyitaan. Ini adalah penyitaan bank. Sekarang kami sedang memasang jendelanya. Rumahnya hampir selesai, saya membelinya dari pemerintah daerah lewat bank yang memiliki hipotek atas properti ini. Yang ini lebih mudah karena sudah dijual seharga $1,5 juta saat masih disita. Saya bisa hubungi agen properti dan melihat properti ini agar tahu apa yang saya beli. Dan saat kami merenovasi rumah ini, kami menghidupkan kembali semuanya dan ini benar-benar impian yang jadi kenyataan. Saya sangat menyukainya di sini. Sekarang di adegan berikutnya saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana saya membeli rumah ini secara online melalui situs lelang sitaan dan juga bagaimana saya mendapatkan kondominium Homeowners Association ini seharga $20.000. Jadi mari kita lanjutkan dan saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana saya melakukannya. Jadi Anda bisa lihat, seperti di daerah saya, kami punya sebuah situs web, saya bisa langsung online. Saya sudah pernah ke gedung pengadilan. Saya menyetor deposit 10% dari batas tawaran untuk properti yang ingin saya bid. Kami juga pernah membeli properti dengan akta pajak. Prosesnya bisa dilihat di video lain. Kami pernah membeli rumah sitaan bank yang kini kami tempati. Kami sedang membeli properti sitaan Homeowners Association. Artinya Homeowners Association punya wewenang menyita properti jika iuran tidak dibayar. Jadi itulah yang sedang terjadi di lelang ini sekarang. Sekarang kalau saya buka situs web kabupaten saya bisa melihat apa saja yang akan dilelang di bulan Desember. Jadi saya akan klik bulan Desember. Dan saya bisa melihat bahwa ada 4 lelang yang akan datang di kabupaten saya. Sekarang ada 1 di kota saya. Jadi penggugat Max menawar, kalau kita lihat di sini, penggugat Max menawar 28.354. Itu sangat rendah, artinya bisa saja itu adalah hipotek bank, tapi kemungkinan besar itu adalah penyitaan Homeowners Association karena jumlahnya.
Jika mereka berutang 100 hingga 400 ribu, kemungkinan besar itu hipotek. Nilai taksirannya 201. Di kota saya itu mungkin kondominium. Jadi kita akan cari alamat ini dengan cepat dan lihat itu apa. Kalau saya salin, saya bisa tempel di Google dan lihat itu apa. Jadi kita akan ke sini. Di Zillow, rumah ini tercatat 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1.200 kaki persegi, sama seperti yang baru saya beli, dengan harga Zestimate $215.000. Itu perkiraan nilainya. Sekarang saya bisa ke sini melihat ke bawah dan mendapat gambaran area lain. Ini adalah kondominium yang sudah cukup tua. Saya bisa mendapatkan alamat, lokasi, dan melihat riwayat harga. Properti ini terjual tahun 2005 seharga 172.000. Pajak properti sekitar 1.400 dengan penilaian 126 dan akan dinilai ulang setelah pembelian. Semua info tentang kondominium ini sudah kita ketahui. Sekarang sebagai hobi yang mahal atau menguntungkan, saya sering menjelajahi situs penilai pajak daerah mencari properti yang disita. Apa saja yang akan disita di daerah saya? Properti sitaan tersebar, dan setelah menjual rumah, saya punya uang tunai. Untuk membeli properti sitaan, Anda butuh uang tunai atau investor karena harus membayar langsung. Ya, misalnya dalam 24 jam atau kadang 30 hari tapi harus tunai, tidak ada pembiayaan atau inspeksi, Anda beli langsung punya. Begitulah dengan kondominium ini. Saya penawar tertinggi dan sekarang saya memiliki kondominium ini. Harus langsung dibayar. Saya juga sering membuat banyak kesalahan. Saya sebenarnya tidak punya mentor yang mengajari saya cara melakukan semua ini. Jadi saya belajar dari membaca, saya belajar dari menonton, dan saya belajar dari coba-coba. Dan dari setiap kesalahan yang saya buat, saya tunjukkan kepada Anda supaya Anda tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Saya selalu jujur. Jika saya salah, rugi, atau kehilangan uang, saya akan memberitahu supaya Anda terhindar. Saya juga berbagi yang berhasil agar Anda bisa ikut melakukannya. Mari kita kembali ke kondominium saya dan saya bisa menunjukkan kepada Anda apa yang tadi saya lihat. Jadi kita akan pergi ke sini. Anda bisa melihat gambaran komunitas kondominium serta tampilan udara dan lapangan golfnya. Dan Anda bisa lihat, ini sebenarnya bukan milik saya, ini milik tetangga saya. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran seperti apa kondominium mereka. Meski kondominium atau rumah yang Anda minati tidak tersedia, Anda tetap bisa mengetahui gambaran area, tata letak rumah serupa, dan nilai properti. Ini dijual seharga $265.000, punya 2 kamar tidur, 2 kamar mandi luas. 1.300 kaki persegi mirip dengan yang saya beli. Jadi saya harus mengharapkan, jika saya memasang harga 260, kita akan menjadi yang terendah di komunitas ini. Saya juga bisa melihat bahwa harga ini diturunkan sebesar 20.000 pada bulan Oktober. Itu bukan pertanda bagus. Dan ini juga sudah ada di pasar selama 217 hari. Jadi hanya dilihat 119 kali dalam 217 hari. Itu kurang baik untuk komunitas saya di 265, tapi memang lebih rendah dari harga rumah di daerah saya. Kali saya pasti ingin memberi pembaruan tentang rumah sitaan yang kami beli dan harus mengusir penghuni liar. Di video terakhir, kami sudah menunggu 6 bulan untuk kedatangan jendela. Sekarang bulan ke-8 dan akhirnya jendelanya tiba. Lihat, pintu Prancis dan jendela baru. Sudah setengah jalan. Jadi ini yang lama, itu yang baru. Yang lama akan diganti besok dengan yang itu. Dan saya sangat antusias tentang itu. Dan prosesnya terus berjalan di seluruh rumah. Mari kita lihat hasil lelang saya. Jadi kamu bisa lihat tawaran tertinggi adalah $1.000 pas. Biaya petugas, 307. Saya masih harus membayar sisa tagihan Rapo, 19.447 setelah deposit. Saya memenangkannya pada Juni. Dan jika saya klik identitas kasus, saya bisa menggulir ke bawah. Misal, dia beli properti seharga $260.000 tanpa hipotek, hanya bayar $20.000. Itu mungkin terjadi. Kondominium sering dimiliki orang tua. Jika saya melihat jumlah putusan akhir dan informasinya, saya bisa tahu apakah ada surat utang bank atau hak tanggungan di properti itu, dan sepertinya ada. Ya, sekali lagi carilah pengacara properti, biarkan mereka melakukan riset untuk Anda jika Anda tidak tahu caranya, atau ajari Anda bagaimana melakukannya. Dengan begitu, Anda bisa melakukannya sendiri di kesempatan berikutnya. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan setelah memenangkan lelang ini adalah membayarnya. Ada rasa urgensi untuk memastikan hal ini segera dibayar. Sekarang kamu sudah melihat saya membeli sebidang tanah yang saya kira ada rumahnya. Kamu juga sudah melihat saya membeli properti sitaan di pinggir air. Sekarang saya membeli sebuah kondominium. Saat saya bilang ada urgensi, pemilik sebelumnya masih punya properti itu dan berhak melunasinya. Jika mereka melunasi duluan, properti tetap milik mereka. Saya membayar $20.000 untuk tempat ini. Jika pemilik asli ke pengadilan lebih dulu dan membayar jumlah itu, saya kehilangan kondominium ini. Jadi kita harus mengambil cek dan membawanya ke pengadilan sebelum mereka melakukannya. Oke, kita siap. $20.000 dalam bentuk kembalian. Biaya penutupan, biaya administrasi, materai pajak, materai dok, semua itu.
Saya stop ngecek untuk semuanya, satu cek yang ditujukan ke kabupaten saya. Nah, yang keren, kondominiumnya ada di sana, tepat di seberang bank. Jadi mungkin kita bisa ke sana dan melihat seperti apa kondominium itu untuk pertama kalinya. Kenapa untuk pertama kalinya? Karena komunitas itu berpagar, saya tidak bisa masuk untuk melihat. Bagian tersulit melihat properti di komunitas berpagar dengan Homeowners Association adalah keamanannya. Kamu perlu melewati keamanan untuk melihatnya dan jelas tak bisa masuk ke propertinya. Sedangkan rumah saya memang dijual, jadi saya bisa masuk sebelum dilelang. Rumah itu di multiple listing service jadi terbuka untuk umum. Tapi tempat ini tidak karena ada penjagaan keamanan, pagar, dan terkunci rapat. Tempat ini belum pernah dijual, jadi saya hanya punya foto dari daftar multiple listing service tahun 2023. Jadi saya bisa melihat bagian dalam kondominium itu 2,5 atau 3 tahun lalu. Mari kita coba masuk, saya sudah membelinya lewat lelang, mungkin mereka akan mengizinkan saya. Maaf, saya hanya berbalik arah, sampai jumpa. Saya tak akan berbalik arah sekarang. Di Homeowners Association ini, petugas keamanan sangat ketat. Saya hanya berbalik arah dan tidak diizinkan masuk. Saya tunjukkan cek, slip lelang, dan semua dokumen kepada mereka. Saya Smithmont Limited Liability Company yang membeli kondominium itu lewat lelang dan sudah tunjukkan dokumennya, tapi tetap tidak diizinkan masuk. Kami belum melihat tempat ini. Jadi, ayo kita pergi ke pengadilan, bayar, lihat apa yang mereka berikan kepada saya, dan coba kembali ke sini. Saya baru saja keluar dari pengadilan dan sadar kalau saya tidak membawa ceknya, karena orang-orang di pos penjagaan meminta dokumen saya berikan kepada mereka dan ceknya ada di dalam dokumen itu. Dompet saya hilang, dompet saya hilang. Saya tidak tahu kenapa saya sebodoh ini. Kamu mungkin pikir ini hanya settingan YouTube. Bank of America ada di sana. Saya punya cek $20.000 dari sana. Saya langsung ke sini dan saya selipkan cek itu di antara dokumen karena saat itu hujan deras. Saya tidak mau ceknya basah, jadi saya selipkan di dokumen. Lalu saya lari ke mobil saya, tepat di sana, masuk, lalu mengemudi ke sini, menyerahkan semua dokumen kepada mereka. Semuanya lupa kalau saya menyelipkan cek di dalamnya karena saya pelupa. Mereka melihat dan mengembalikan pada saya. Lalu saya ke gedung pengadilan, tapi ceknya tidak ada. Saya tidak menuduh siapapun, tapi sejak dari sana ke gedung pengadilan, saya sama sekali tidak keluar dari mobil. Saya masuk ke mobil, lalu saya keluar dari mobil di gedung pengadilan. Entah bagaimana, di antara 1, 2, 3, cek itu hilang dan saya sudah ke Bank of America, cek itu tidak ada di sana. Tidak ada yang mengembalikan karena itu cek bersertifikat. Mereka bilang harus menunggu 90 hari jika tidak dicairkan, uang akan dikembalikan. Saya kehilangan $20.000 dalam 90 hari. Itu benar-benar gila kalau itu satu-satunya pilihan. Saya rasa itulah kenapa cek bersertifikat sangat aman. Saya sudah membongkar tas itu, saya periksa setiap kursi di mobil saya sudah mencari kemana-mana, tidak ada cek itu. Satu-satunya waktu amplop itu keluar, bahkan bukan amplop karena mereka tidak memasukkannya ke dalam amplop. Satu-satunya waktu dokumen itu keluar adalah saat ada di sana, di tangan mereka. Saya kembali ke tempat saya sebelumnya dan tidak ada cek di sini. Bisa saja cek itu jatuh entah kemana. Tunggu. Ya Tuhan, astaga, 19.000 jatuh dan terbawa angin. Saya membuang waktu 1,5 jam sendiri dan hanya diri saya yang salah. Ini gila. Sudah dibayar. Total Rp 20.477,50 termasuk deposit untuk rumah 2 kamar tidur, 2 kamar mandi luas, 1.300 kaki persegi di komunitas dengan 2 lapangan golf luar biasa. Setelah pembayaran, saya harus menunggu 10 hari agar hakim mengeluarkan sertifikat kecuali ada keberatan. Saya harus siap menghadapi keberatan karena siapa yang mau menyerahkan rumahnya hanya untuk $20.000. Jika tak ada keberatan, sertifikat akan diterbitkan atas nama saya dan jadi milik saya. Saya bisa mengusir orang-orang itu, atau berbicara dengan mereka, dan memberi mereka uang sebagai ganti kunci, atau bekerja sama dengan mereka untuk membantu mereka keluar atau pindah, atau bahkan menyewakan rumah itu kepada mereka. Biasanya mereka tak akan menyewa karena sudah menunggak, jadi mengapa harus membayar saya? Kita tunggu 10 hari untuk melihat hasilnya. Jika mereka memang mengajukan keberatan terakhir, kantor pengacara saya ada di sana. Jadi saya menelepon dia dan dia yang mengurus sisanya untuk saya. Mudah dan praktis. Saya tidak mau mengurus hal-hal seperti ini sendirian lagi. Biar profesional saja yang menangani. Ini pertama kali saya berurusan dengan Homeowners Association. Saat pindah ke rumah pertama di sini, saya harus ajukan persetujuan dan bayar biaya proses. Mirip rumah sewa saya sebelumnya, tapi prosesnya sederhana. Di sini ada begitu banyak tahapan yang harus saya lalui. Saya butuh aplikasi di ponsel saya. Saya juga harus mendapat persetujuan untuk aplikasi itu. Saya diminta menunjukkan surat registrasi, asuransi, dan SIM untuk mobil saya. Mari kita masuk dan cari tahu tentang tempat ini. Wah, saya dapat cerita latar belakang tentang tempat ini yang gila banget. Wanita itu memberi saya banyak informasi. Pertama-tama, dia bilang dia pikir pria yang tinggal di sana adalah pemilik tempat itu. Itu luar biasa. Dia bilang tidak ada hipotek, padahal saya lihat di situs kabupaten ada bank. Tapi dia pikir pria itu pemiliknya dan membelinya tunai.
Orang yang lebih tua mungkin sudah menurunkan gaya hidup dan membeli kondominium seharga $287.000 tunai. Artinya jika saya membeli hanya untuk iuran Homeowners Association $20.000 tanpa pinjaman, tempat itu sepenuhnya milik saya. Rasanya seperti menang lotre. Saya sulit percaya, tapi itu yang dia katakan. Itu bagian pertama. Bagian kedua, rupanya pria ini seperti dia punya senjata. Dia pernah di militer. Dia punya senjata dan katanya dia mencoba membunuh pacarnya atau tunangannya atau semacamnya. Dan juga putri dari wanita itu. Syafti yang sebenarnya saya hadapi ini, jadi dia di penjara katanya. Dia sedang di penjara. Itu sebabnya iuran Homeowners Association belum dibayar. Saya berharap, saya jarang kehabisan kata-kata di depan kamera. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jadi saya diberitahu bahwa mungkin sekarang saudarinya yang tinggal di sana, tapi pacarnya sudah meninggal, putrinya pergi, dan pria itu sedang di penjara, saya rasa. Sekarang, apakah dia wafat di kondominium itu? Apa yang baru saja saya beli? Saya perlu waktu mencerna ini. Baiklah, saya sudah mencerna itu. Saya tidak akan mendapatkan akta dari pemerintah daerah selama 10 hari. Artinya saya tidak bisa membawa apapun kepada mereka selama 10 hari untuk benar-benar masuk ke properti itu. Jadi kalau ada orang yang tinggal di sana, mereka bisa tinggal di sana gratis selama 10 hari. Dan mereka bisa melakukan apa saja. Mereka bisa merampok tempat itu. Mereka bisa mengambil semua peralatan. Mereka bisa menghancurkan tempat itu. Mereka bisa melakukan apa saja. Saya tidak bisa berbuat apa-apa selama 10 hari karena pemerintah daerah butuh waktu itu untuk memproses sertifikat setelah saya membayar. Tapi saya akan mendapatkan akta. Jadi untuk $20.000 yang baru saja saya bayarkan, saya akan mendapatkan akta atas nama perseroan terbatas saya. Ya, jika memang tidak ada hipoteknya, saya benar-benar seperti menang lotre. Tapi saya melihat ada pemegang hipotek di situs web pemerintah daerah. Ya, mungkin itu tidak realistis, tapi semoga saja. Biasanya tidak seperti itu, tapi siapa tahu. Sekarang mari ke kantor saya dan cari tempat ini di Google untuk melihat apa yang terjadi. Saya sudah tahu nama pemilik sebelumnya, jadi bisa mencari di Google untuk mengetahui latar belakang kondominium ini. Apa yang akan saya hadapi di sini? Dalam 10 hari kita akan tahu lebih banyak dan masuk ke kondominium untuk melihat kondisinya. Ini benar-benar gila. Saya baru saja pencarian cepat di Google, ada begitu banyak informasi di Google dan AI langsung memberikan jawabannya kepada saya. Desember 2023 terjadi penembakan ganda, 2 wanita terluka tanpa korban jiwa. Tersangka didakwa 2 percobaan pembunuhan. Rincian insiden, tanggal dan lokasi. Insiden terjadi pada malam hari Kamis, 21 Desember 2023. Korban 2 wanita. Tunangannya yang berusia 65 tahun dan putri dewasanya menjadi korban penembakan. Keduanya selamat dan dilaporkan stabil di rumah sakit. Tersangka berusia 60 tahun ditangkap di lokasi kejadian usai berhadapan dengan kantor Sheriff Martin County dan tim Special Weapons and Tactics. Dia digambarkan oleh pihak berwenang dalam keadaan sangat mabuk dan menderita gangguan mental. Motifnya, menurut kantor Sheriff, pertengkaran terjadi saat dia menuntut hubungan seksual dari tunangannya yang menolak. Lalu dia menembak leher tunangannya dengan senjata api. Saat kedua wanita itu mencoba kabur, dia menembak lagi mengenai tunangannya di bahu dan bokong, dan aku dibokong. Mereka menyebutnya luka seharga $1 juta, tapi aku tak pernah dapat uangnya. Itu tidak sopan dan aneh. Dari film apa itu? Dia menembak tunangannya di bahu dan bokong, serta putrinya di bahu. Wanita itu lari ke rumah tetangga untuk menelepon 911. Dia didakwa 2 percobaan pembunuhan. Insiden itu diselidiki sebagai percobaan pembunuhan karena kedua korban selamat, lalu menyebar di internet. Ibu Ji dan anak perempuan ditembak setelah sang ibu menolak permintaan seksual tunangannya. Pria menembak pacarnya di leher dan mengarahkan senjata ke putrinya. Ia didakwa 2 percobaan pembunuhan. Pria tunangan asal Florida ditangkap karena menembak pacarnya dan putri pacarnya. Beritanya tersebar di mana-mana. Wah, saya tidak melihat ini saat pertama kali mencari alamat itu di Google. Itu gila. Saya baru keluar dari kondominium dan ingin mencari info lebih banyak. Satu-satunya orang yang saya kenal berasal dari asosiasi penghuni. Jadi saya ke sana untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di properti ini. Saya hanya akan berbagi informasi publik meski mungkin sudah pribadi dan sensitif. Pacarnya meninggal, pernah ada 2 percobaan pembunuhan di kondominium itu. Dia tidak meninggal di kondominium itu. Dia meninggal karena kanker. Saya tidak akan meremehkan hal ini. Dia meninggal karena kanker. Dia sudah meninggal beberapa waktu lalu, sekitar 6 bulan yang lalu. Putrinya pindah, saudarinya tampaknya tinggal di sana, dan saya rasa mengacak-acak tempat itu. Saya dengar dia punya banyak senjata dan barang lain. Saudarinya tinggal di sana untuk membersihkan dan memeriksa ruangan. Mungkin hanya mengambil barang berharga. Kemungkinan besar saya akan menemukan kekotoran di kondominium itu saat kita masuk nanti.
Tidak ada yang tinggal di sana. Itu bagus. Artinya saya bisa menghemat waktu hingga beberapa bulan proses penggusuran di pengadilan beserta biaya dan pengacara. Jadi kita tak perlu menggusur siapapun. Ya Ren, jadi saya bisa langsung memanggil tukang kunci dan masuk ke sana untuk melihat apa yang akan kita hadapi. Jadi mari kita kembali ke kantor saya, hubungi tukang kunci, dan lihat apa yang perlu kita lakukan untuk mengeluarkannya. Berapa biayanya, dan apakah tukang kunci bisa begitu saja membuka pintu untuk seseorang? Apakah memang seperti itu caranya? Saya sendiri bahkan tidak tahu, ini resmi. Saya sudah pegang akta kepemilikannya. Saya ke pengurus perumahan, tunjukkan surat registrasi, asuransi, dan SIM. Aplikasi sudah di ponsel, kini saya punya kode masuk kondominium. Kita sudah sampai, mari lihat apa yang saya beli. Ya, keamanan di sini ketat. Saya pernah masuk sekali dan itu sulit. Ada trik masuk yang tidak akan saya bagikan. Tanpa kode, saya bukan anggota, tapi tetap ada cara masuk. Saya tidak bisa mengatakannya keras-keras. Sekarang kita sudah di dalam, mari lihat tempat ini. Baiklah, kita punya lapangan golf tepat di sini dan di sana adalah kondominiumnya. Baiklah, tirainya tertutup dan ada kunci di pintunya. Beranikah saya mengetuk dan melihat apakah ada orang di sini? Saya tidak punya kodenya, tapi kenapa itu di sana? Rumah ini belum pernah dijual, tidak ada penyitaan, jadi masih ada yang membayar hipotek atau memang tidak ada hipotek. Semua tirai jendela tertutup. Sekarang kita sudah tahu bahwa seseorang di sini punya senjata. Apa aku berani mengintip ke dalam jendela? Itu bisa sangat menakutkan. Dan apakah kita harus menghadapi penggusuran lagi? Tirai tertutup, aku tak bisa mengintip dari jendela. Mari kita ke belakang, meski ini milikku. Mungkin tidak aman melakukan ini. Air conditionernya terlihat cukup baru. Tirai tertutup, tidak ada apa-apa. Aku tidak berani masuk ke teras yang disekat. Aku biarkan saja, tapi ada perabotan di sana. Jika ada orang tinggal di sana, aku harus menjalani proses seperti di rumahku sekarang. Melalui pengadilan, mereka melawan aku, lalu aku harus mengusir dengan bantuan polisi. Butuh 4 bulan karena mereka mempersulit. Kasus terbaik sekitar 30. Semoga saudarinya sudah tidak tinggal di sana. Aku kurang tahu, tapi pacar, anak perempuan, dan pemiliknya sudah tidak tinggal di sana. Skenario terbaik, aku panggil tukang kunci, buka pintu, lalu lihat apa yang terjadi di dalam. Lihat ini, ada lapangan golf di belakang rumahku, ada kondominium, dan lapangan golfnya baru direnovasi, semua 18 lubang. Aku mulai main golf tahun lalu dan masih belajar. Belum jago, tapi makin bisa. Ini bisa jadi tempat pelarianku, kondominium sendiri di lapangan golf. Aku mungkin gak akan bilang ke istriku soal beli tempat ini, jadi tempat nongkrongku. Kamaronya keren, ada clubhouse juga. Ayo lihat clubhouse-nya, bagus. Pintu masuk ini mengingatkanku pada Caddyshack saat Rodney Dangerfield datang dengan Rolls Royce. Ini nak, parkirkan mobil dan bawakan tasku. Tambah berat badanmu ya. Wah, bagus. Ada spa, bar, restoran, aula serbaguna. Toko perlengkapan profesional. Nah, ini kamar mandi pria, lalu ruang biliar. Aku bagian dari semua ini dan sekarang jadi hiburanku, bisa kugunakan semua. Wah, keren. Aku suka tempat ini, semua jadi hiburan dan aku boleh memakainya. Aku suka Florida bar dan restoran lagi. Florida luar biasa. Lihat cuaca, hijaunya, dan pemandangannya. Hari ini aku sulit berkata-kata. Flora dan fauna, itu yang kucari. Satu hal lagi yang kusuka dari Florida adalah suasananya santai dan banyak mobil super di mana-mana. Itu Z06, mobil keren. Aku tahu orang bakal membenciku karena menyebut ini mobil super. Benar. Mesin 5,5 liter flat plane crank, spoiler karbon, mesin tengah. Luar biasa, suaranya seperti mobil super. Performa mobil ini seperti supercar, siap lintasan, dan banyak di Florida. Keren. Hari pertama di properti ini, saya langsung mengalami tetangga kepo dan pusing gara-gara Homeowners Association. Itu tetangga saya. Saya baru saja dimarahi dengan kamera diarahkan ke wajah saya. Saya hanya membuang sampah ke tempat sampah saya sendiri yang sekarang sudah jadi milik saya untuk digunakan. Pria di belakang saya keluar dari kondonya, menyorotkan ponsel ke wajah saya. Ini tempat sampahmu? Kamu tinggal di sini kan? Kami membayar ini, tahu? Pak, nama saya Craig, tetangga baru Anda. Saya baru membeli ini, saya berharap sempat mengambil kamera saya. Oh, baiklah. Kami banyak yang buang sampah sembarangan, jadi saya hanya memastikan kamu bukan salah satunya. Saya tidak terlalu bisa menghadapi konfrontasi, karena saya cenderung jadi seperti, saya biasanya cukup tenang, tapi ketika seseorang menyorotkan kamera ke wajah saya tidak bisa menghadapinya dengan baik. Saya tetap tenang dan saat bilang saya tinggal di sini, dia jadi lebih baik. Tapi jangan lakukan ini ke orang lain, ini nggak keren. Saya juga nggak melakukannya ke orang lain. Itu langsung memicu agresi, itu nggak keren.
Bau sekali, saya nggak tahu kenapa. Pergi dari hadapan saya. Saya tidak suka aturan atau asosiasi perumahan, jadi ini bukan awal baik. Sepertinya hari ini tidak ada orang di sini. Pintunya terkunci. Saya nggak punya kunci. Jadi sepertinya langkah selanjutnya adalah memanggil tukang kunci dan cari tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengganti kunci itu. Supaya saya bisa masuk dan lihat apa yang akan kita hadapi. Saya baru saja telepon tukang kunci. Simple. Biayanya $175 untuk dia datang ke properti. Dia sudah di sini dan akan membukanya. Saya harus memberikan salinan SIM saya dan menunjukkan bukti bahwa saya pemilik perseroan terbatas yang memiliki properti itu. Jadi saya tunjukkan akta registrasi perseroan terbatas saya, lalu SIM saya. Dia akan ke sana, dia membuat kunci baru untuk saya dan meninggalkannya di sana. Jadi kita bisa masuk di adegan berikutnya. Ada hal lain juga yang perlu kamu perhatikan sebagai tukang kunci. Karena minggu lalu seorang tukang kunci dan sheriff ditembak mati di daerah kami saat penggusuran. Jadi hati-hati. Ini kondominium yang pernah dihuni orang yang suka kekerasan dan ada senjata api di sana. Dulu ada sheriff di sana, tapi sekarang tidak. Saya tuh harus pergi dari daerah itu. Tukang kunci akan pergi sendiri. Tempatnya kosong, jadi saya tak terlalu khawatir. Jika Anda membawa tukang kunci masuk properti, berhati-hatilah. Ketahui risikonya karena bisa berbahaya. Ini baru terjadi minggu lalu. Tukang kunci dan sheriff ditembak saat mencoba masuk ke rumah yang disita dan mengusir penghuni liar. Ini gila, hati-hati kalau terlibat situasi seperti ini. Sheriff sudah di sini, ketuk pintu tapi tak dijawab, mobilnya juga tidak ada. Saya mungkin harus membobol rumah ini, tapi akhirnya saya mundur dan biarkan mereka bekerja. Saya cukup gugup, ini pertama kali saya lakukan. Ya, saya tidak bisa merekam Kendall karena dia baru keluar dari kolam dan menutup kepala dengan handuk. Tapi saya punya kejutan lain, tadi saya menggulir situs web penilai kabupaten. Ini sebuah properti masuk daftar sita, saya beli seharga $20.000. Itu kondominium, bukan rumah. Ada latar belakang menarik yang akan saya ceritakan nanti. Pemilik sebelumnya di penjara. Saya membeli properti ini hanya dengan membayar tunggakan iuran Homeowners Association. Jadi sekarang sudah jadi milik kita. Kita punya kunci, akan saya jelaskan nanti. Dan kami memanggil tukang kunci untuk mengganti kunci saya dan mengurus aplikasi Homeowners Association yang sudah disetujui. Dan kita akan masuk ke kondominium baru kita sekarang dan kamu akan ikut keluar bersama saya sekarang. Saya diberitahu bahwa lagi-lagi ceritanya panjang yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Tempat ini sudah kosong sejak Desember, jadi 8 bulan lalu. Kalian akan melihatnya bersama saya. Chase, mau buka pintunya? Siap, Kendall. Saya tidak akan merekam kamu. Bagaimana ya di dalamnya? Nah, saya kira kita akan disambut bau menyengatnya, tapi saya juga tidak tahu. Apakah akan seperti rumah di Meredith? Bisa jadi. Kami sudah beli 3 rumah seperti ini. 3, dan sejauh ini semuanya berhasil kan? 2 dari 3. Kita akan segera tahu tentang yang satu ini. Bagaimana baunya, Chase? Agak pengap tapi tidak ada bau aneh atau hewan mati. Semua di rumah ini milik kita, termasuk furnitur dan tempat tidur. Itu bisa jadi tempat tidur, Chase. Semua milik kita. Nah, kita bisa saja menemukan atau tidak menemukan harta karun. Itu kesenanganku, hartaku. Jika ditemukan uang tunai, itu milikku. Ini hanya bau apek, tidak bau busuk. Apa isinya, Kendall? Kamar mandi, ruang cuci, mesin cuci, beberapa Swiffer. Oh, dapur bagus. Semua di sini milik kita. Ada teras belakang. Jangan sentuh apapun. Ada roti. Mari lihat rotinya. Lihat itu. Ya Tuhan, beranikah aku buka kulkas? Tidak, kenapa kamu bahkan ingin melakukan itu? Mari kita lihat. Ya Tuhan, jangan hirup baunya. Itu jamur hitam semua. Apa itu? Kenapa baunya begitu busuk? Cuma penasaran. Hal paling keren yang kami temukan adalah peti ini. Padahal tadinya akan kami singkirkan. Tapi kalau kamu buka di sini kita akan dapat banyak. Ini koran tahun 50-an dan album foto lama, bukan harta karun. Tapi lihat foto ini, anak laki-laki dengan piring-piring tua itu. Kami menemukan topinya, itu cukup keren, jadi ini topinya. Oh, aku ingin berhati-hati dengan ini. Ada kulit yang membungkus di sini, jadi menurutku itu cukup unik. Itu adalah hal paling keren yang kami temukan di peti ini. Aku akan masuk ke kamar utama. Aku pikir ini adalah cipratan darah. Aku rasa di situ dulunya ada darah karena kamu bisa melihat jamurnya. Saat kami mencoba masuk ke kondominium pembunuhan itu, tempat ini juga sedang direnovasi. Di video sebelumnya saya bilang kami menunggu 8 bulan jendela datang. Sekarang jendela dan pintu sudah tiba, semuanya mengubah tampilan tempat ini yang juga sudah dicat. Kami sudah memasang list yang sebelumnya tidak cocok hingga jendela terpasang, jadi sekarang saya merasa lebih baik. Pencahayaan, jendela, pintu, cat, lantai, dapur, kamar mandi, semua baru. Kolam renang juga akan segera ada. Tempat ini akan luar biasa. Ada satu catatan kecil. Jendela kamar mandi shower buram. Tapi jendela kamar mandi lainnya sangat bening. Ya, saya rasa seharusnya tidak begitu.
Jadi kamar mandi sementara tidak dapat digunakan sampai jendela buram dipasang. Tadi malam saya mandi dalam gelap agar tak ada yang melihat, rasanya aneh. Selanjutnya, di video berikutnya kami mulai renovasi kondominium ini, mencoba menghidupkan kembali dan mengecatnya. Lantai, lemari, dan meja sudah bagus, jadi kami akan membersihkan dan mempercantik semuanya dengan biaya minim. Saya juga sudah sebutkan di video ini, properti ini masih ada hipoteknya. Itu bukan atas nama saya, itu masih atas nama pemilik sebelumnya. Jadi properti ini belum disita, belum ada catatan penyitaan di kantor kabupaten. Tapi saya berasumsi saya akan menerima surat penyitaan di suatu titik dalam seri ini, dan dia yang akan disita, bukan saya. Tapi properti itu akan disita, jadi saya memiliki posisi kedua. Pemberi hipotek sebagai pemegang hipotek asli memiliki posisi pertama atas properti dan berhak menyita serta mengambilnya kembali. Nilai properti dibandingkan hipoteknya hanya menyisakan sedikit ekuitas. Kalau properti ini belum disita, saya bisa menyewakannya dan mendapat untung tiap bulan sampai akhirnya disita. Tanpa hipotek, saya bisa membeli kondominium senilai $160.000 hanya dengan $20.000. Namun karena ada hipotek, bank menyitanya untuk orang lain. Kayak saya memilikinya, saya memiliki sertifikatnya, akta kepemilikan ada di tangan saya bisa menyewakannya, saya juga bisa membuat kesepakatan dengan bank untuk melihat bagaimana mereka bisa menanganinya. Misalnya jika saya ingin mempertahankan properti ini dan pokok pinjamannya kecil, saya bisa refinancing atau mengambil alih pinjaman jika suku bunganya bagus. Sekarang dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang mendapatkan suku bunga serendah 2,5%. Jika suku bunga dan pokok pinjamannya sangat rendah, mengambil alih pinjaman dan properti itu sangat menguntungkan bagi saya. Saya juga punya opsi itu. Jika ada ekuitas di properti, saya bisa menyimpan selisihnya, melunasi pinjaman dan biaya pengacara, lalu ekuitas menjadi milik saya. Kami mendapat untung dari properti itu. Lunasi pinjaman banknya agar dia tak disita. Saya dapat untung, hanya habis $20.000 plus renovasi singkat. Nah, jadi di video berikutnya kami akan masuk ke properti ini, kami akan mulai merenovasinya, menghidupkannya kembali, dan akan ada beberapa hambatan dan tantangan di sepanjang jalan. Jadi terima kasih sudah menonton. Pastikan untuk berlangganan jika Anda ingin melihat bagian kedua. Cukup tekan tombol jempol di bawah untuk mendukung video kami.